Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk dan berkembang di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Berbagai macam teori dikemukakan oleh para sejarawan yang tentunya didukung oleh fakta-fakta yang telah mereka kumpulkan. A. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada di India bagian barat. Menurut Pitchnapel, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur, yang salah satunya adalah Indonesia. B. Teori Maka. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. C. Teori Persia. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang kini dikenal dengan negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Suro. Perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur utara, dan yang kedua, jalur selatan. Secara garis besar, penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa cara. 1. Perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. 2. Pernikahan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. 3. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. 4. Kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. 5. Politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Tantangan Islam di Indonesia. Tantangan itu mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan, dan imunisasi umat
dari penyebar luasan radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama.